Sahabat Kompas.com, invasi Rusia ke Ukraina kini telah memasuki hari ke-32 pada Senin 28 Maret 2022. Sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan operasi militer khusus pada 24 Februari 2022. Sejumlah hal baru mulai terjadi di hari ke-32 ini. Mulai dari adanya gempuran roket di Lviv, serangan balik di Kiev, dan upaya Rusia membagi dua Ukraina. Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah rangkuman hari ke-32 serangan Rusia ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu 27 Maret 2022 menyebut Rusia menyerang sasaran militer di kota Lviv, Ukraina Barat, dengan rudal jelajah presisi tinggi. Tak hanya itu, Rusia dengan rudal jarak jauhnya menyerang depot bahan bakar yang digunakan oleh pasukan Ukraina. Sementara rudal jelajah digunakan untuk menyerang sebuah pabrik di kota. Padahal pabrik tersebut digunakan untuk memperbaiki sistem anti pesawat, stasiun radar, dan tank Ukraina. Depot penyimpanan bahan bakar dan makanan pun turut dihancurkan, sehingga Ukraina terancam kehilangan stok makanan dalam waktu dekat. Tak tinggal diam, Ukraina pun memberikan serangan balik ke timur dan barat Kiev. Ukraina berusaha merebut kembali beberapa wilayah yang telah diduduki pasukan Rusia. Meski begitu, kemajuan Rusia di timur Kiev telah terhambat akibat ketidakmampuan Rusia menguasai Chernihiv. Sementara di bagian barat, kemajuan Rusia terhenti akibat adanya serangan balik pasukan Ukraina. Rusia yang berusaha mendorong ke arah Odessa untuk memutus akses Ukraina ke Laut Hitam harus mundur kembali ke kota Kherson. Kepala Intelijen Militer Ukraina pada Minggu 27 Maret 2022 membeberkan rencana Rusia untuk membagi Ukraina menjadi dua wilayah. Pembagian ini akan seperti dua wilayah di Korea Selatan dan Korea Utara. Merespons adanya wacana tersebut, Ukraina akan menjalankan perang gerilya total untuk mencegah perpecahan tersebut. Sementara Republik Rakyat Luhansk ingin segera mengadakan referendum untuk bergabung dengan Rusia. Adapun kini fokus pasukan Rusia adalah pembebasan total wilayah Donetsk dan Luhansk. Rusia telah mengkritik pernyataan Presiden AS Joe Biden yang menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin tidak dapat tetap berkuasa. Meski begitu, pihak Gedung Putih mencoba meredam kritikan publik dengan menyebut komentar Biden bukan seruan untuk perubahan rezim. Sementara juru bicara Kremlin justru menyebut Biden tak memiliki kuasa dan hak apapun dalam menentukan pemimpin Rusia. Mantan Presiden Rusia sekaligus Wakil Ketua Dewan Keamanan Negara, Dmitry Medvedev menyebut Moskwa dapat menggunakan senjata nuklir untuk menyerang musuh. Hal ini ia ungkapkan usai pasukan Rusia merebut Slavutich, sebuah kota utara dekat lokasi nuklir Chernobyl pada Sabtu 27 Maret 2022. Tak hanya itu, Rusia juga menahan wali kota Slavutich, Yuri Fomichev. Namun Rusia gagal membubarkan pengunjuk rasa di alun-alun utama. Padahal pasukan Rusia telah mengerahkan granat kejut dan menembak di atas kepala. Di hari yang sama, pasukan Rusia pun melepaskan Yuri dan setuju untuk pergi.